Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa TK dengan NPM 250500003 dengan prodi Pendidikan Matematika semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembentukan paragraf. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang berhubungan dan memiliki suatu tema atau gagasan tertentu. Struktur paragraf pada dasarnya terdiri atas tiga. Yang pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelasan atau kalimat pengembang. Dan yang terakhir, kalimat penutup atau kalimat akhir. Kalimat topik atau kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan atau ide utama sebuah paragraf. Sebagai contoh, pada musim hujan, suhu menjadi kurang dari 30 derajat Celcius. Pada kalimat ini memperkenalkan topik suhu pada musim dingin. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan dan memperkuat ide yang disampaikan pada kalimat utama. Sebagai contoh, suhu minus tersebut menyebabkan banyak orang terkena flu dan sulit untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalimat ini menjelaskan dari ide utama. Kalimat penutup atau kalimat akhir adalah kalimat yang merangkum inti paragraf atau menarik kesimpulan dari ide yang telah disampaikan. Sebagai contoh, dengan demikian, musim hujan dengan suhu minus 30 derajat Celcius menyebabkan banyak orang terkena flu dan sulit untuk beraktivitas. Pada kalimat ini merupakan inti dari paragraf. Ada tiga macam jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf penghubung. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok atau sudut pandang pembicaraan dalam keterangan. Sebagai contoh, pendidikan sangat penting untuk masa depan kita. Dengan belajar, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan. Paragraf penghubung bertujuan menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Sebagai contoh, selain belajar di sekolah, kita juga bisa belajar dari pengalaman sehari-hari. Hal ini membantu kita menjadi lebih pintar dan siap menghadapi tantangan. Paragraf penutup, paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Sebagai contoh, oleh karena itu, mari kita semangat belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik agar masa depan cerah menanti kita. Dalam pembentukan paragraf, terdapat dua syarat. Yang pertama, kesatuan pikiran. Yang kedua, koherensi dan kepaduan. Kesatuan pikiran adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Kesatuan pikiran adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Contoh, Siti sangat senang belajar di perpustakaan. Ia bisa membaca banyak buku dan mendapatkan informasi baru. Koherensi dan kepaduan adalah paragraf yang harus mengandung koherensi dan kepaduan, agar setiap kalimat saling terkait secara logis dan mudah dipahami. Contoh, salah satu cara sukses dalam belajar adalah dengan membuat jadwal yang teratur. Ketika kita memiliki jadwal belajar yang jelas, kita dapat mengatur waktu dengan lebih baik. Selanjutnya, teknik pengembangan paragraf merupakan berbagai metode yang digunakan untuk mengembangkan ide pokok dalam paragraf agar pesan yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk contoh, saya mengambil metode sebab akibat. Banyak hewan peliharaan yang disenangi orang, misalnya kucing. Kucing adalah hewan yang populer karena mudah dirawat dan lucu. Sebabnya adalah kucing, hewan yang populer karena mudah dirawat dan lucu. Akibatnya, banyak orang yang pelihara kucing. Selanjutnya, cara penempatan pikiran utama. Yang pertama, pada awal paragraf atau deduktif. Yang kedua, pada akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga, pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf dengan pikiran utama tersirat. Pada awal paragraf atau deduktif, pikiran utamanya berada di awal paragraf. Contoh, kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Mereka lucu dan suka bermain. Banyak orang merasa bahagia ketika memelihara kucing, karena kucing bisa mengurangi rasa kesepian.
Pada kalimat ini, pikiran utamanya terletak pada kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Pada akhir paragraf atau induktif, pikiran utamanya berada di akhir paragraf. Contoh, banyak orang yang merasa bahagia karena memelihara kucing. Kucing bisa mengurangi rasa kesepian. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Pada kalimat ini, pikiran utamanya terletak pada akhir kalimat, yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Pada awal dan akhir paragraf, pikiran utamanya berada di awal paragraf dan diulangi pada akhir paragraf. Contoh, kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Mereka lucu dan suka bermain. Karena itu, kucing adalah teman yang baik di rumah. Paragraf dengan pikiran utama tersirat. Paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, di mana gagasannya menyebar di seluruh kalimat sehingga perlu disimpulkan. Contoh, kucing itu sering mengintip dari jendela setiap kali seseorang lewat. Ia berjalan pelan di halaman rumah, suaranya lembut saat memanggil. Semua gerak-geriknya menunjukkan seekor makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Kalimat ini tidak secara langsung bahwa kucing itu pintar, tetapi pembaca bisa menyimpulkan karakter kucing tersebut. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengembangkan ide pokok dalam paragraf, agar isi tulisan menjadi jelas dan terstruktur. Contoh, di pasar tradisional terdapat berbagai jenis sayuran yang bisa dibeli, seperti bayam, tomat, terong, dan lain-lain. Selain itu, ada juga cabai dan bawang. Berbagai pilihan ini memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh ini menjelaskan ide utamanya di pasar tradisional, lalu ditulis menjadi jelas dan terstruktur dengan seperti sayuran bayam, tomat, terong, bawang, dan cabai. Sekian video penjelasan dari saya tentang pembentukan paragraf. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.